khawatir kuliah ini. Tapi sekarang memang cepat meski serba digital, bisa pakai AI, tapi tidak dikontrol gitu. Karena yang memang nggak umum kan, kadang terlalu saklek ya, sehingga nggak nyambung gitu. Karena kita kalau dikeras juga mahasiswa nggak bisa Mas Kiki. Berbuatlah baik, karena kadang kita walaupun tidak bisa diterima baik, tapi kita tetap harus berbuat baik supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik Bu, berarti memang mahasiswa juga harus dilakukan kontrol gitu Bu ya, biar Ya, nanti dampaknya juga ketika lulus dia juga bisa hidup di masyarakat dengan nilai dan etika yang iya, ada. Nah, tadi kan Budian juga mengatakan bahwasanya banyak ditemukan tantangan ya Bu ya, ya, dari zaman dulu ketika Budian mengajar sebagai seorang dosen dan pada sekarang ini yang dimana terkenal dengan generasi Z atau Gen Z iya. begitu Bu. Nah, dari pengalaman Budian, tantangan apa saja Bu yang dihadapi dalam perguruan tinggi untuk mengajarkan pendidikan karakter, terutama di era digital atau di generasi yang sekarang ini? Ya. Baik Mas Kiki, di era digital ya, ini memang banyak tantangan, apalagi generasi Z itu kan bisa dikatakan generasi native speaker ya. Jadi generasi native ya. Jadi generasi native ini dia begitu lahir tuh sudah mengenal ya HP ya di video dan sebagainya. Iya, Ini sangat beda. Tentunya kita juga harus tetap ya mengintegrasikan nilai dari kurikulum tadi juga mengadakan pendampingan secara digital. Jadi kuliah sekarang kadang sering mintanya daring Mas Kiki. Lah untuk daring ini bukan berarti kita hanya sebagai narasumber, pemateri yang tidak memperhatikan bagaimana audiennya. Sehingga wajib juga gitu ya. Sekali-sekali open cam lah. Ya, kadang kan kita ditinggal tidur nggak tahu Mas Kiki. Iya Ya betul Bu. lah, itu lain dengan zaman dulu. Jadi zaman dulu ya sewaktu kuliah tahun 1900 tuh mahasiswa pun tuh masih mempunyai istilahnya rasa takut ya dengan dosen, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya itu masih tinggi Mas Kiki. Karena dia kan sumbernya juga harus mencari di perpus ya. Tapi kalau sekarang kan mudah. Ya, deagregasi memang ada plus minusnya. Tapi zaman dulu dengan seperti itu dia tanggung jawabnya besar. Kalau dia tidak melakukan tugasnya tepat waktu ya, tidak ditulis dengan baik, dengan apa, dia menjadi suatu ya ketakutan tersendiri karena nanti berdampak pada suatu nilai gitu. Iya. Khawatir kuliah ini. Tapi sekarang memang cepat meski serba digital, bisa pakai AI, tapi tidak dikontrol gitu. Kadang bahasanya gitu dan sebagainya. Tapi ini peran kita mendampingi. Kita boleh mahasiswa memakai AI tapi sebagai teman diskusinya. Sehingga dia masih diberi di kesempatan untuk bisa berpikir dengan baik gitu ya. Dan kita juga harus terapkan kejujuran. Makanya saya tanya gitu. Ya, jujur, ini pakai AI ya. Kalau dia kadang enggak Bu, enggak, udah. Kita dari hati ke hati. Ya, Bu dia tidak akan marah karena di zaman IT ini AI hadir itu untuk menolong Anda. Tapi jadikan dia teman diskusi, Anda tetap menjadi suatu pemikir ya, agen objek karena Anda mahasiswa, bagaimana Anda mengembangkan ide kreatif dan inovatif Anda ya. Anda jujur aja ya, saya bukan apa-apa. Ini sebagai contoh misalnya saya sebutkan satu baris. Ya, ini benar ya, hasil Anda sendiri atau AI karena di sini ada suatu kata yang kaku. Ya, karena yang memang nggak umum kan, kadang terlalu saklek ya, sehingga nggak nyambung gitu. Akhirnya mahasiswa pelan-pelan. Jadi mahasiswa itu diajari juga berani mengungkapkan pendapat, berani mengupakan kalau itu salah. Jadi dosen jangan anti dikritik mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa lebih dulu tahu, kita nggak usah, loh kok mahasiswa ini ngalahkan dosennya, bukan. Bukan kita kalah, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan informasi awal yang didapat mahasiswa sebagai media untuk proses pembelajaran. Misalnya, dia tahu tentang bagaimana sih gejala COVID-19 waktu itu. Dia baca dulu ini nih. Sekarang Anda presentasikan, Anda analisis. Faktor apa yang menjadi pemicu COVID-19? Nah, seperti itu. Sehingga HP pun jangan disetreng. Mahasiswa nggak boleh pakai HP di kelas, enggak.
Bagaimana kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang? HP ini bisa pakai media. Bisa kita case study, cari kasus terkait gempa bumi. Yang satu cari kasus tentang banjir. Sekarang saya punya satu kata kunci. Apa yang menjadi penyebab gempa? Dari kajian yang telah Anda temukan. Coba waktu 5 menit nanti Anda presentasi. Lalu di situ ada pertanyaan, bagaimana perasaan Anda belajar hari ini? Sehingga kita juga menghargai rasa dia. Karena mahasiswa kalau belajar tidak nyaman, dia akan tertekan Mas Kiki. Lah itulah beda kita, bagaimana kita mensikapi mahasiswa zaman dulu dengan sekarang. Ya sekarang dulu nggak ada HP, Mas. Ya, tapi dia di sini juga menunjukkan kemampuannya, walaupun nggak ada HP, dia mencari di referensi, ya, mencari di artikel, ya. Juga kadang dia dari gambar-gambar, misalnya saya mengajar biologi, dia kadang juga menunjukkan, Bu, kalau gambar ini bagaimana, Bu? Apakah ada suatu proses yang menjadi kelainan? Misalnya kita ngajar genetika, gitu. Bisa juga kalau dulu penekanan pada segi praktek, Mas. Karena kalau di biologi, terutama ya, 3 SKS itu satu prakteknya wajib, Mas Kiki. Walaupun 2 SKS dapat A, 1 SKS ini nggak lulus, tetap nggak lulus. Dan itu harus tegas. Jadi semua yang kita lakukan, bagaimana bisa membentuk karakter mahasiswa yang juga memperdalam pengetahuannya itu harus berbagai strategi. Kita lihat, kalau sekarang kan pelajaran diferensial. Iya. Ya, pelajaran diferensi itu kan terkait bagaimana karakter mahasiswa, Mas Kiki, gaya belajarnya bagaimana. Ada yang kinetis ya, mahasiswa yang kinetik harus kita ajar. Dulu juga ada gitu, tapi kalau dulu kan tidak apa ya, kita semaju dalam IT semaju sekarang, tapi dulu itu kita basisnya walaupun tidak ke digitalnya, kita juga bisa memanfaatkan dari lingkungan itu untuk membentuk suatu pengetahuan mereka. Dan sekarang terbukti pada waktu COVID, ternyata lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Sehingga pada waktu COVID bukan berarti kita tidak bisa berbuat. Kita manfaatkan lingkungan. Kita mengambil nilai, Mas, dari potensi lokal. Coba Anda gali nilai potensi lokal yang ada di lingkungan Anda, buat kajian sesuai dengan gaya belajar Anda. Kalau dulu dalam bentuk artikel, dalam bentuk resume, dalam bentuk portofolio, sekarang saya bisa pakai vlog, pakai foto, pakai video. Tapi untuk video, kalau manusia tetap ada norma. Anda harus pakai izin, tidak boleh mengeksploitasi manusia untuk satu contoh itu nggak boleh. Ya, itu bedanya. Sehingga di zaman generasi digital ini tetap kita tanamkan nilai. Nilai, karakter di zaman generasi digital ini tambah menjadi poin tersendiri. Dulu bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang sangat ramah, Mas Kiki. Iya. Ya, senyum kemana-mana. Sekarang kan sudah berkurang. Nah, karakter itu harus dimunculkan. Jadi mahasiswa di sini ditegaskan bahwa karakter itu menjadi suatu potensi yang kadang tidak dimiliki bangsa lain. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi dari potensi lokal, nilai itu angkat, bagaimana dikembangkan dengan pengetahuan Anda menjadi suatu nilai yang berbasis internasional. Nah ini supaya bisa mahasiswa harus dimediasi dengan proses pembelajaran yang berbasis nilai. Lalu kita mengevaluasi juga ada monitoring perilaku mahasiswa, ada pembelajaran yang dibasiskan pada nilai tadi untuk evaluasinya, lalu bagaimana kita bisa menanamkan ya nilai itu dalam jati diri mahasiswa. Dan memang mahasiswa juga perlu ditekankan bahwa selama mengikuti pendidikan, selama pembelajaran itu mahasiswa harus sadar diri bahwa ada suatu kemampuan, ada suatu nilai yang bisa dikembangkan. Dan itu semuanya tergantung dari mahasiswa. Motivasi mahasiswa ada di tangan mahasiswa sendiri sehingga saya selalu menanamkan motivasilah dalam diri untuk berprestasi. Berbuatlah baik karena kadang kita walaupun tidak bisa diterima baik tapi kita tetap harus berbuat baik supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik orang adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, inilah Mas Kiki, ya kita melihat bagaimana dinamika dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi yang mana dengan era perubahan zaman, era regulasi, dosen harus tetap sebagai leader yang mana bisa juga berperan sebagai role model yang bisa menyatakan ucapan
dan tindakan itu harus sesuai dan konsekuen. Dan dia tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga sebagai tadi mentoring, ya, sebagai role model tadi. Nah, itulah tantangannya. Di zaman apapun, kalau dosen menyadari itu, saya kira bisa eksis, Mas Kiki ya. Karena memang dosen tuh tentunya beda ya ininya dengan guru gitu ya. Ya. Tapi bagaimana kita mensikapi mahasiswa yang di masa transisi ini? Karena kita kalau dikeras juga mahasiswa kan nggak bisa, Mas Kiki. Jadi apalagi diancam, istilah dicing tuh enggak ya. Jadi semuanya kalau bisa saya menarik dari pengalaman-pengalaman itu, semuanya harus melalui satu proses. Ya, hargai mahasiswa, kompetensinya, walaupun dia waktu itu belum bisa, tapi tetap motivasi bahwa tidak ada mahasiswa yang tidak bisa. Tapi memang mahasiswa waktu itu belum berkesempatan untuk menemukan sesuatu sehingga dia tidak bisa menyelesaikan tugas itu. Sehingga mahasiswa punya motivasi, Mas Kiki ya. Jadi dia senang gitu ya. Jadi setiap kuliah itu selalu berubah, Mas Kiki. Ya di kontrak tadi gitu. Sesuai kontrak berarti Iya, ya. sesuai kontrak. Jadi dari kontrak itu kita bisa bicara dari hati ke hati, Mas Kiki. Iya. Kemauan mahasiswa apa, kemauan kita apa gitu. Sehingga kita tidak otoriter lah. Lah itulah kuncinya, Mas Kiki. Sehingga kita menanamkan tanggung jawab, Mas Kiki. Kita sudah dok ya, bismillah, ini jalan 1 semester. Sehingga ada budian, nggak ada budian. Kalau waktunya praktikum, harus praktikum. Anda mencatat kendala apa yang terjadi, nanti bisa langsung disampaikan di WA, atau nanti kita diskusi lewat, misalnya Meet, lewat Zoom. Sehingga mahasiswa punya tanggung jawab. Seperti kemarin, Mas Kiki, saya ada tugas di Surabaya, mahasiswa langsung, budian ini praktikumnya ini ya. Karena budian tugas sesuai dengan jadwal ini. Ya oke. Lah ini kendalanya silahkan WA ke saya kalau memang enggak, atau Anda bisa komunikasi ini. Karena di zaman IT bisa sekarang seperti itu. Itu bedanya Mas Kiki. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kecanggihan IT ini supaya kita tetap bisa menjalankan tugas kita. Sehingga kita walaupun dimanapun tugas ngajar tetap jalan. Kalau dulu memang belum ada Zoom, belum ada apa, ya kita adanya email, Mas Kiki. Sehingga via email itu bisa. Sehingga dimanapun mahasiswa bisa belajar. Gitu. Kiranya itu Mas Kiki untuk kita bisa bagaimana menanamkan suatu nilai ya, tadi mengimplementasikan tantangan di era digital, kita bagaimana sebagai dosen untuk menanamkan pendidikan karakter gitu perlu ya. Apalagi sekarang di era digital ini untuk kurikulumnya juga sudah berbasis capaian pembelajaran sehingga sudah jelas sebenarnya loh. Tapi ya tadi tantangan dan kendala itu apakah RPS itu sudah dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada sekarang atau memang belum gitu. Ya, apakah nilai-nilai itu sudah diintegrasikan di kurikulum secara maksimal? Apakah lingkungan kampus sudah mendukung? Apakah budaya kampus juga sudah mendukung? Karena budaya kampus itu penting. Karena budaya itu juga mengarah suatu kebiasaan, Mas Kiki ya. Iya, betul. Kalau pembiasaan di kampus sudah nilainya nilai kejujuran, dijunjung tinggi, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, budaya akademik, sehingga bisa membentuk atmosfer akademik yang bagus, ya. Adanya pola kerjasama yang bagus antar unit-unit kegiatan mahasiswa, itu tentunya ya mudah aja pendidikan karakter itu, sehingga pendidikan karakter suatu proses ya, proses itu dijalani dengan benar, sehingga outputnya sesuai. Ya. Baik. Berarti memang mahasiswa harus mengikuti perkembangan zaman dan begitu juga dosennya Bu ya, juga harus ditanamkan karakternya baik itu di era digital ataupun tatap muka seperti itu. Baik Bu Dian, mungkin ada motivasi atau kata-kata Bu untuk Sobat Ronggo di luar sana, bagaimana nilai karakter itu penting dan harus dilakukan, bisa disampaikan ke Sobat Ronggo Bu Dian. Ya. Baik, terima kasih. Halo Sobat Rangga, karakter adalah hal penting. Tentunya dari karakter itu menjadi dasar kita berperilaku, sehingga jangan lelah untuk selalu berbuat baik. Walaupun kadang kita tidak diterima dengan baik, tapi tetaplah berbuat baik. Karena kebaikan itu adalah sumber, terutama dari hati nurani Anda, karena di hati nurani ada kebenaran hakiki, sehingga itulah yang menjadi pilar kita untuk bisa tangguh dan tak lupa bagaimana kita menguatkan iman dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kekuatan kita untuk selalu melangkah. Jalani semua hidup dengan ikhlas
dengan hati yang tulus, selalu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT untuk memudahkan jalan kita, karena hidup sebenarnya adalah perjuangan untuk menuju tujuan. Semua tidak ada yang instan, semua harus berproses. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat untuk sahabat Rangga, sukses selalu bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah motivasi yang keren, Bu. Semoga nanti Sobat Ronggo di luar sana bisa mengikuti apa yang disampaikan Budian terkait karakter terutama mahasiswa di Uniro begitu, Bu ya. Dan Sobat Ronggo, itu tadi akhir dari episode kita hari ini. Jadi kita berharap Sobat Ronggo menikmati pembahasan tentang topik pada hari ini. Dan semoga di episode hari selanjutnya bisa menginspirasi serta memotivasi Sobat Ronggo untuk selalu mengambil dari segi positif dalam hidup. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.